Halo, halo semuanya. Selamat datang di video pembahasan soal UTUL UGM tahun 2019. Dan ini akan menjadi video bagian yang pertama karena nanti setelah video ini gitu ya, di video-video lain di channel ini aku bakal lanjutin seri pembahasan soal UTUL UGM di bagian 2, 3, mungkin sampai 4 gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi belajar untuk UTUL UGM, aku harap video ini bisa membantu teman-teman dan memudahkan kalian dalam memahami konsep materinya, kemudian cara jawab soalnya, sama mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan nih, supaya nanti ketika ngejawab soal itu nggak kepleset gitu ya. Oke, kalau gitu aku mau langsung aja lanjut. Kita langsung mulai ke bagian soal yang pertama. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah pemakaian huruf kapital. Kita cermati dulu soalnya ya, biar kita nggak kegocek ketika jawab. Yang ditanya adalah pemakaian huruf kapital yang salah. Nah, kalau misalnya ada soal yang berkaitan sama huruf kapital, berarti ini rujukan utama kita nanti adalah EYD ya, betul. Buat yang belum bisa akses EYD atau belum tahu aksesnya di mana, bisa dari sekarang sering-sering ngecek. Ini di internet ada, cek aja namanya EYD 5 ya. Jadi ini adalah sumber atau bahan belajar di sini ya dari semua jenis ejaan. Nah, salah satunya adalah huruf kapital. Kita lihat analisis bareng-bareng. Di sini ada 6 kalimat, tapi kita perhatikan di kalimat 1, 2, 3, 4, sama 5 aja. Kita lihat ke kalimat satu. Di sini ada kata Hindu. Nah, Hindu ini tuh dia nama agama ya. Jadi kalau nama agama gitu ya, atau nama suatu daerah, nama pulau, nama hari, nama bulan ya, itu dia akan ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi kalau di sini salah satu huruf kapital itu dipakainya untuk geng nama, aku bilangnya ya. Huruf kapital di sini dipakai untuk geng nama. Geng nama tuh apa? Ada banyak sebenarnya ya. Ini aku tegasin dulu. Geng nama. Ada nama apa aja? Yang pertama di sini kita dapat nama agama gitu ya. Kemudian yang kedua nama suatu daerah geografi ya kayak Jawa, Kalimantan, Sumatera gitu ya. Nah, ini juga dia sama. Daerah geografi yang disertai dengan nama dirinya. Contohnya, aku kasih contoh misalnya ada geografinya itu misalnya pulau gitu ya. Ditambah nama dirinya pulaunya pulau mana nih? Oh, pulaunya Pulau Jawa. Nah, ini dia kapital ya. Tapi untuk negara, negara itu bukan daerah geografi. Jadi di sini eh, kecuali negara yang aku maksud itu nanti ketika ditulis ya. Jadi penulisannya itu kalau misalnya ada negara Indonesia misalnya ya. Ini negaranya kecil. Tapi Indonesianya adalah nama diri, makanya Indonesianya kapital. Nah, ini berkaitan sama nama diri dan nama jenis, kayak gitu. Kemudian bisa apa lagi? Bisa nanti dia bentuknya adalah nama suatu tempat nih. Kayak di sini ada Candi Prambanan. Kalau candi doang tuh kecil ya. Tapi kalau disertai candinya candi mana, nah itu dia kapital juga. Jadi ini nama tempat, tapi ingat nama tempat ini tuh harus merujuk pada nama diri yang spesifik gitu ya. Nah, atau lokasi lah ya. Nah, ini adalah penggunaan penulisan huruf kapital. Jadi di sini nomor satu dia udah benar semua ya. Kita lihat lagi nomor dua, Candi Prambanan ini kapital juga. Kemudian Hindu, nah Hindu ini dia udah kapital juga. Kemudian ada masa Mataram kuno. Nah, nama suatu masa itu juga dia kapital. Tapi ya, tapi dia itu yang perlu kapital nama masanya aja. Misalnya masa Mataram kuno. Masa misalnya penjajahan Belanda. Nah, itu nanti yang kapital itu adalah si ininya aja nih, nama nama negara atau nama kerajaannya gitu. Kayak ini kan Mataram kuno, ini nama kerajaannya gitu kan ya. Jadi dia kapital, tapi di sini bagian si masanya ini dia tidak kapital.
Berarti di sini dia masuk juga nama waktu gitu ya. Nama masa atau periodisasi. Nah, berarti di sini dia udah betul. Jadi masa Mataram kuno ini cukup Mataram kunonya aja yang kapital, karena Mataram kuno ini dia merujuk pada nama kerajaan, ya. Oke, berarti nomor dua nih masih aman ya, masih benar. Kemudian budaya Hindu. Nah, Hindunya kapital karena merujuk pada nama agama. Kemudian arsitektur bangunan cikal bakal. Nah, di sini nih ada kesalahannya ya, karena ada peradaban Mataram Hindu. Jadi yang perlu kapital itu tuh cukup si bagian Mataram Hindunya aja. Nah, sedangkan aku hapus deh. Sedangkan peradaban itu dia gak perlu kapital karena kita fokus kapitalnya itu di nama si kerajaannya aja di sini ya, nama peradabannya. Nah, berarti di sini Mataram Hindu dia nama peradabannya atau bisa kita katakan ya kerajaannya gitu ya. Dia kapital nih. Tapi peradabannya ini dia tidak perlu kapital. Jadi di sini dia tidak perlu kapital. Sama dengan masa gitu ya, peradaban juga sama. Jadi dia salahnya ada di nomor 4 ya, ada di sini. Nah, kita lihat lagi deh yang nomor 5. Nah, ini Candi Gebangnya tetap kapital ya karena merujuk pada nama tempat. Kemudian ini juga sama nama daerah, nama lokasi karena dia ada identitas Gebang gitu ya. Maka di sini dusunnya kapital, Kelurahan Wedomartaninya kapital, Kecamatan Ngemplaknya kapital, Kabupaten Sleman dua-duanya diawali kapital. Kota Yogyakarta juga dia kapital juga. Tapi ingat arah mata angin itu nggak kapital. Jadi di sini ada utara ya di sini ini nggak kapital. Arah mata angin itu nggak kapital. Tapi kalau misalnya suatu daerah yang ada nama arah mata anginnya, dia kapital ya. Contohnya eh, misalnya ada Jakarta Selatan gitu ya, atau Jakarta Barat. Nah, itu kapital. Atau Korea Utara, itu kapital. Gitu ya, aku tulis ini ya. Korea Utara. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang eh, D. Kayak sampai sini aman berarti ya. Oke, sip. Jadi ini ada banyak banget materinya, teman-teman boleh cek di EYD 5 di bagian penulisan huruf yaitu huruf kapital. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian soal yang selanjutnya. Nah, aku punya soal dengan teks yang sama, yang ditanyakan adalah penulisan kata yang tidak sesuai. Nah, kalau yang ditanyain itu penulisan kata, hal yang harus kita perhatikan ya, kalau soal itu dia penulisan kata, apa yang harus diperhatikan? Biasanya tuh nanti dia berkaitan dengan penulisan, bisa bentuknya kata majemuk, gitu ya. Kemudian bisa juga, nanti tuh kata majemuk ada yang digabung atau dipisah. Kemudian ada misalnya bentuk terikat. Nah, bentuk terikat itu kayak pasca sarjana gitu ya. Dia pasti digabung. Terus bisa juga nanti bentuk afiksasi. Jadi afiksasinya ini udah bener apa belum gitu ya. Nah, kalau afiksasi ini dia penulisannya semuanya akan digabung tapi nanti ada kaidah-kaidah tertentunya ya. Kaidah-kaidah tertentu. Nah, sekarang kita lihat ini nggak usah dibaca soalnya ya, nggak usah dibaca teksnya maksudnya. Kita langsung aja ke sini. Yang pertama ada mahakarya. Nah, mahakarya ini dia termasuk yang bentuk terikat ya. Ada bentuk terikat maha. Nah, berarti di sini dia digabung udah betul. Mahakarya, terus juga misalnya pasca sarjana. Nah, ini bentuk maha dan pasca ini yang disebut dengan dia bentuk terikat.
Jadi di sini bentuk terikat yang dimaksud, ini ada di sini nih, maha, terus ada di bagian pasca juga. Oke, kemudian ada kata dianggap, berarti ini udah betul ya, yang ini udah betul. Dianggap ini dia mengalami afiksasi ya, jadi dia udah tepat juga dari bentuk aktif menganggap. Nah, jadi di sini kalau ada preposisi atau kalau preposisi dia dipisah. Preposisi itu kata depan ya. Bentukannya misalnya gini, kalau misalnya ada dianggap, ini dia adalah verba pasif gitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah baru dia dipisah. Kalau yang ini, di-nya akan sebagai preposisi. Kalau misalnya dia sebagai verba pasif, bisa kalian aktifkan ceknya. Jadi dianggap bisa jadi menganggap. Kan kalau di rumah nggak bisa merumah ya. Nah, jadi di sini dianggap udah betul juga. Satu-satunya dia mendapatkan imbuhannya di akhir ini juga udah tepat digabung. Cikal bakal, nah ini adalah gabungan kata majemuk yang memang udah baku bentuknya memang dia dipisah. Gitu ya. Nah, yang salah itu ada di bagian si kilometer karena harusnya kilometer ini dia penulisannya digabung. Jadi harusnya nggak dipisah ya. Kenapa digabung? Karena udah ada bentukan katanya memang udah baku dari sana digabung gitu ya. Nah, ini harusnya kilometer. Ini emang agak random kalau yang ini karena ada beberapa yang digabung, ada yang dipisah gitu. Kayak kilometer digabung tapi ada juga misalnya terima kasih. Nah, terima kasih ini dia dipisah gitu. Kita taunya dari mana? Itu memang udah ada kata-kata yang dari sananya gitu ya, dari kamusnya itu dia udah dipisah dan digabung gitu. Ini mana nanti bisa dicek di EYD 5 gitu ya. Oke, sampai sini udah aman ya untuk nomor 2. Aman lah, cincai lah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pemakaian tanda baca koma yang nggak tepat itu ada di mana. Kita lihat ya. Tanda baca koma itu dia pemakaiannya bisa banyak, guys. Ya, ada banyak fungsinya. Kalian nanti bisa cek di EYD 5. Kita bahas yang ada di soal ini aja. Pemakaian tanda koma. Nah, yang pertama gitu ya, tanda koma itu dipakai untuk apa? Dia bisa dipakai untuk sebelum konjungsi rincian. Nah, sebelum konjungsi yang menyatakan rincian ya. Ada apa aja? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada ya itu. Jadi sebelumnya itu dia pakai koma sama juga dengan kalau misalnya yakni gitu ya atau seperti. Nah, ini dia konjungsi yang menyatakan rincian gitu ya. Jadi nanti kalian harus pakai koma di sini ya. Di sini aku kasih deh. Ada yaitu, ada yakni, ada seperti, ada antara lain dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua nggak ada komanya, jadi kita nomor 2 nggak ada koma, kita skip aja. Nomor 3, nah ini udah betul karena tanda baca koma dia dipakai setelah konjungsi antar kalimat. Sini ya. Padahal itu adalah konjungsi bisa antar kalimat dan intrakalimat nih. Kalau pada hal ini dia konjungsi yang spesial soalnya. Jadi dia boleh di depan, boleh di tengah-tengah juga. Nah, jadi di sini setelah konjungsi antar kalimat ya. Oke, kita cek lagi. Kemudian yang kedua, yang kalimat selanjutnya, kalimat 4 nggak ada komanya, kita skip ya. Kalimat 5, nah dia ada komanya. Koma itu dipakai juga untuk memisahkan suatu daerah, biasanya kayak ngejelasin gitu loh. Kabupaten mana, kelurahan mana, sampai ke provinsi biasanya ya. Jadi dia dipakai juga untuk merinci suatu wilayah. Wilayah atau daerah. Biasanya untuk alamat gitu ya. Nah, ini dia pakai koma juga. Oke, berarti nomor 5 dia udah aman. Nah, yang salah itu ada di kalimat nomor 6 di sini.
Nah, koma itu dia nggak boleh dipakai untuk memisahkan subjek dan predikat gitu. Kecuali nanti tuh dia itu ada aposisinya atau keterangan tambahan gitu. Jadi di sini kan kalau kita cek ya, candi yang dibangun pada dinasti Sanjaya ini kan subjek kalimatnya nih. Nah, candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya tersebut ini adalah subjek juga memiliki, nah ini adalah predikatnya. Nah, antara predikat sama subjek gitu ya, itu nggak boleh dipisahkan dengan apapun. Jadi di sini notes yang bisa kita ambil, koma, tidak boleh memisahkan SP. Nah, ini harus diingat gitu ya. Cuma kalau nanti, jadi di sini harusnya dia tidak ada koma ya, ini salah. Kecuali nanti ada aposisi. Misalnya, kalau ada aposisi, candi yang dibangun di daerah Sanjaya tersebut, nah kalau ada kayak gini, dia boleh. Kan nanti dari yang sampai tersebut, ini namanya adalah aposisinya. Tapi kalau enggak ada koma dua kayak gini dia salah gitu. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang ya nomor 6. Sip, sampai sini masih aman ya, masih gampang ya. Gampang lah. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Yuk. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bentukan kata yang tidak tepat. Kalau bentukan kata berarti yang ditanya gitu ya. Yang dibahas yang harus menjadi fokus itu adalah afiksasi, proses pembentukannya. Ini nanti akan berkaitan sama proses pembentukan kata. Afiksasi. Ada di mana? Kita lihat ya. Ini jawabannya ada di, kalau kalian mau post boleh ya. Sambil latihan gitu kan. Iya, ada di bagian nomor 7 guys. Kenapa? Ada apa masalah di nomor 7 gitu ya. Nah, nomor 7 itu ada kata pemprosesan. Jadi di sini, nah, harusnya itu pemrosesan dan ini adalah bentuk yang dikecualikan. Ini aku kasih spill kaidahnya gitu ya. Jadi kaidah aslinya itu kalau ada imbuhan me atau pe bertemu dengan huruf berawalan KPST, terus huruf keduanya itu konsonan, maka sebenarnya dia tuh nggak lebur ya, atau namanya kekal. Maksudnya kekal tuh gimana? Maksudnya kekal tuh dia nggak hilang huruf KPST-nya. Misalnya aku punya kata mengkristal gitu ya. Mengkristal. Mengkristal itu kan dia ada ditambah huruf berawalan KPST, kristal kan. Dia jadinya mengkristal gitu, nggak jadi mengkristal. Nah, sini nih. Si ini ya kan ya. Nah, ini kan konsonannya kan. Nah, tapi ada pengecualian kalau misalnya dia itu pe ketemu PR gitu ya. Jadi ini pengecualian kalau imbuhan pe bertemu dengan PR, dia itu nanti akan luluh. Nah, makanya di sini kalau ada di sini ada pe ditambah proses, kan harusnya kalau kaidah tuh pemprosesan ya, gitu kan. Nah, tapi ini tetap jadi, oh ini pean, bentar. Nah, ini kan pean ya ditambah proses. Harusnya itu dia memang pemprosesan kalau ngikutin kaidah nih. Tapi ini pengecualian, makanya dia jadinya pemrosesan. Sama juga dengan nanti pean ditambah program ya. Ini bukan jadi pemrograman tapi jadi pemrograman.
gitu. Jadi ini jawaban yang betul ya, bentukan kata yang salahnya ada di nomor 7. Oke, sampai sini aman ya? Aman, sip. Nanti ini tuh ada banyak ya kaidahnya, bukan cuma satu. Ada yang lebur, ada yang luluh, ada yang dia nanti berubah misalnya me jadi menge. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya. Nanti mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya gitu ya, ketika ketemu tipe soal yang ada kayak gininya juga. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah kata hubung ya atau konjungsi. Kalau misalnya mau eh ngecek kata hubung atau konjungsi, kita harus lihat dari dua aspek. Nah, jadi nanti konjungsi itu kalau jawab soal konjungsi kita cek dulu berdasarkan letaknya. Dia udah tepat atau belum. Kalau letak berarti ada antar kalimat, ada intra kalimat ya. Nanti si intra kalimat ininya tuh bisa ada cabang-cabangnya lagi gitu. Oke, kemudian yang kedua itu bisa kita cek juga dari sisi fungsi. Nah, fungsi itu nanti ada banyak ya, kayak sebab akibat, kemudian ada apa lagi? Misalnya ada pertentangan, ada penambahan, dan lain-lain. Jadi harus match gitu. Kalau dia sebab akibat ya harus konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Kita lihat nomor 4 dan 5. Kita analisis hubungannya apa. Nah, di sini ya. Kita baca, para petani kopi tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang cemerlang. Nah, kemudian kalimat limanya, hasil panen kopi robusta terutama hanya dapat dijual di pasar dengan harga yang rendah ya. Ini 18 sampai 22 ribu ya per kilogram. Ini 22 ribu harusnya ya per kilogram, ini kebanyakan 22 juta. Kok hapus dulu deh. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat gitu ya. Jawabannya itu eh, kita lihat hubungannya. Nah, kalau kita lihat hubungannya, kalimat 5 ini adalah akibat dari kalimat 4 gitu kan ya. Nah, jadi kalimat 5 ini tuh dia adalah akibat harga panen kopi robusta yang cuma dijual rendah gitu ya, 18 sampai 20 ribu, 22 ribu ini adalah akibat dari petani yang nggak mengetahui teknik gitu ya. Petani yang tidak. Oh, aku ini deh. Aku pindahin aja biar enak bentar. Ke sini aja ya. Nah, kalimat 5. Kalimat 5 ini adalah akibat dari petani yang tadi ya tidak mengetahui teknik ininya, teknik budidaya. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana? Benar, akibatnya gitu. Karena kalau yang lain akan tetapi nih, by the way ini akibat ini dia adalah antar kalimat ya. Jadi dia udah benar nih. Tulis dia di antar kalimat. Kemudian dia menyatakan akibatnya udah cakep. Nah, kalau yang akan tetapi dia menyatakan pertentangan. Ini semuanya antar kalimat ya. Ini pertentangan. Berarti dia nggak nyambung. Di samping itu penambahan nggak nyambung juga. Sebaliknya, nah ini dia hal yang kontradiktif gitu ya. Berarti ini bisa kita katakan pertentangan juga. Sementara itu dia perbandingan, jadi nggak cocok. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini aman ya? Jelas ya? Nah, kalau ini emang nanti harus dilihat dari sisi kaidahnya gitu ya, hubungannya apa. Tadi di sini ini adalah nomor 5 akibatnya. Oke, ini adalah akibatnya. Nomor 4 itu adalah si alasannya ya. Nah, ini adalah si alasan atau sebab. Oke, sampai sini jelas ya?
Aman. Oke, kalau gitu kita ke soal yang terakhir, teman-teman. Yang ditanyakan adalah inti kalimat. Nah, kita harus tahu konsepnya dulu. Jadi inti kalimat itu adalah pola dasar yang menyusun suatu kalimat gitu. Nah, ini yang ditanyakan kalimat 6, aku mau fokusin ke kalimat 6 di sini. Nah, jadi dalam menganalisis inti kalimat, dia tuh nanti hanya fokus pada fungsi utama kalimat, pola dasar kalimat. Apa aja pola dasar kalimat? Itu nanti bisa berupa gini. Nah, pola dasar kalimat. Polanya nanti yang paling utama dia biasanya SP, subjek predikat. Tuh. Tapi kalau dia itu kalimat transitif, dia juga bisa polanya SPO. Boleh pakai objek kalau memang membutuhkan objek. Kemudian bisa juga nanti kalau dia butuh pelengkap, kita pakai pelengkap jadi SPPL. Nah, yang kita eliminasi itu berarti unsur apa? Betul, keterangan ya. Eliminasi keterangan dan perluasan dari fungsinya. Perluasan itu kayak bukan inti dari eh, fungsi tertentu. Kita lihat di sini ya. Coba di sini. Kemensos. Nah, Kemensos ini adalah subjek. Dia udah aman nih. Ini adalah subjek. Udah intinya subjeknya ini, gitu kan. Terus yang selanjutnya kini. Nah, kini itu dia merujuk pada keterangan ya. Keterangan apa? Keterangan waktu. Ini berarti bagian yang bisa kita coret. Nah, ini keterangan juga telah memiliki. Nah, fungsi ini tuh juga telah memiliki ini adalah predikat, tapi yang menjadi inti predikatnya itu adalah si memilikinya. Nah, ini adalah predikat intinya gitu. Tapi sampai sini nih dia sebenarnya predikat ya. Nah, ini sebenarnya dia predikat. Ini keterangan, ini sampai sini adalah subjek. Cuma yang menjadi intinya memilikinya, gitu ya. Nah, ini tuh nggak bisa selesai sampai di memiliki, karena ini adalah kalimat, iya, ini adalah kalimat transitif, makanya dia butuh objek. Berarti inti kalimatnya harus ada objeknya. Nah, objeknya apa? Objeknya betul, satuan relawan dan pendamping sosial. Nah, ini adalah objeknya. Nih ya. Satuan relawan dan pendamping sosial ini adalah objek yang sebenarnya objeknya sih bukan cuma ini doang ya. Nah, ini ada perluasan nih, ada yang ini perluasan. Jadi sebenarnya objeknya ini sampai akhir ya. Berfungsi untuk membantu masyarakat, ini adalah objek dalam mengatasi. Nah, ini adalah keterangan. Cuma kita ingat lagi kaidahnya, kan keterangan nggak masuk ya. Nah, ini berarti apa? Berarti ini nggak usah kita masukin. Nah, gitu ya. Ini adalah keterangannya. Kita tinggalin aja. Ini ya, yang warna biru-biru ini semuanya ini keterangan nih. Nah, kalau yang perluasan ini aku kasih warna ini ya, hijau ini nih. Nah, ini juga memilih. Kalau nggak aku kasih ini aja deh. Aku kasih warna ini aja ya, merah aja ya. Perluasannya tuh ini nih. Nah, ini perluasan gitu ya. Ini juga sama, dia bentuknya adalah perluasan. Tuh, ini perluasan juga. Jadi intinya adalah ini, Kemensos memiliki satuan relawan dan pendamping sosial. Ada di mana? Ada di bagian yang A ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Bukan cuma Kemensos berfungsi, enggak ya, karena berfungsi ini dia masuknya ke betul perluasan kalimatnya nih ada di sini kan? Berarti enggak. Membantu masyarakat doang. Nah, ini juga membantu masyarakat, ini masuknya ke perluasan juga. Nah, salah. Oh, jangan di situ dong. Salah gitu ya. Kemudian mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Nah, ini juga dia masuknya ada di keterangan. Ini salah juga. Memiliki taruna siaga bencana. Nah, ini juga sama ya, dia masuknya ke keterangan juga. Jadi dia dieliminasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.
Oke teman-teman, itu dia pembahasan soal utul UGM di video kali ini. Untuk soal-soal selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Aku harap apa yang kita bahas bermanfaat ya, dan teman-teman bisa belajar banyak dari video ini. Terima kasih, semangat belajarnya, semoga sukses, sampai jumpa, dan sampai ketemu lagi gitu ya di video-video selanjutnya. Bye-bye.